Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama, kita mau beribadah kepada Tuhan. Utamanya pada pagi hari ini kita mau mengucap syukur pada Tuhan untuk 21 tahun sudah gereja kita, Gekindo Yogyakarta, ada di kota Jogja ini, dan puji nama Tuhan atas anugerah dan perkenanan Tuhan. Gekindo Jogja boleh Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan di tengah kota Jogja dan sekitarnya. Kita mau mengucap syukur dan kita mau terus berdoa untuk Gekindo Jogja. Kiranya Tuhan terus berkenan untuk memakai gereja kita menjadi terang dan garam di mana Tuhan memandang perlu. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Kita mau naikkan pujian dari NR 189 Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan Bapa satulah, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan, jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Amin, puji nama Tuhan. Kami persilakan Bapak Pendeta untuk boleh menabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur
atas hari perhentian yang Kau sediakan bagi kami untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami mengundang Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, hadir di dalam hati kami, dan boleh menguasai hati dan pikiran kami, dan melayakkan kami untuk menghampiri Engkau. Kami menghampiri Tuhan yang Maha Kudus dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyucikan kami dari segala dosa. Berkati kami Tuhan, dan biarlah ibadah ini boleh semakin membuat kami lebih mengasihi Engkau dan lebih dekat dengan Tuhan. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, ingatlah senantiasa bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah kiranya damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan persekutuan bersama dengan Tuhan Yesus dan kehadiran Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Amin, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7, demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Puji nama Tuhan. Ini menjadi ayat ayat spesial bagi gereja kita. Firman Tuhan, firman yang kudus, firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Jika Tuhan telah membuka kerjaan, pelayanan di kota Jogja ini melalui Gekindo Jogja, maka tidak ada yang dapat menutup. Dia yang telah mempercayakan pelayanan ini kepada kita. Keluarga Gekindo Jogja ini boleh ada. Semua karena anugerah Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca dari Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini adalah bagian firman Tuhan yang menjadi landasan berdirinya Gekindo Jogja di tengah-tengah kota Jogja. Yesaya 60 ayat 1 sampai dengan 7. Saya mengajak kita boleh membacanya bersama-sama. Saya akan memimpin pembacaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bangkitlah, jadilah terang, karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah, kegelapan akan menutupi bumi, dan awan gelap akan menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu, dan kemuliaannya akan dinyatakan atasmu. Bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Pandanglah dan lihatlah sekelilingmu. Mereka semua telah dikumpulkan. Mereka datang kepadamu. Anak-anak laki-lakimu akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan diasuh di samping mereka. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri. Hatimu akan menjadi kagum dan dibesarkan. Karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu.
Sejumlah besar unta akan memenuhi kediamanmu. Unta-unta muda dari Midian dan Eva. Semuanya itu akan datang dari Sheba. Mereka akan memberikan emas dan kemenyan, dan mereka akan menunjukkan pujian bagi Yahweh. Semua kambing domba Kedar akan dikumpulkan bagimu, dan domba-domba jantan Nebayot akan melayanimu. Mereka akan mempersembahkan yang berkenan di mezbahku, dan aku akan memuliakan bait kemuliaanku. Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bagian firman Tuhan ini menjadi amanat di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keluarga Gekindo Jogja, supaya setiap kita adalah orang-orang yang bangkit dan menjadi terang. Karena terang kita telah datang dan kemuliaan Yahweh ada atas kita. Apa yang menjadi isu-isu di dalam kehidupan kita, kita bawa kepada salib Kristus, supaya di situ kita boleh melihat penyelesaian yang dari Tuhan. Karena di salib Kristus Tuhan sudah katakan, sudah selesai. Masalah apa yang ada di dalam roh dan jiwa kita, kita serahkan kepada Tuhan dan Tuhan sudah selesaikan. Maka kita bisa menjadi orang-orang yang bangkit. Bangkit dan bersinar menjadi saksi Kristus. Karena terang Kristus sudah datang atas kita. Mari kita akan mau mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan kita mau menaikkan pujian dari NKB 120. Tiada lain landasanku. Kristus adalah landasan hidup kita, landasan gereja dan kepala gereja kita. Mari kita memuji Tuhan. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap. Kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Janjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku. Walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Kami kembali mau menyiapkan hati dan pikiran kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat dan juga daya ingat yang kuat agar firman Tuhan tertanam di dalam benak kami, dan juga Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat mengaplikasikan, melakukan firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Biarlah Tuhan Yesus saja yang ditinggikan di tengah-tengah kami pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, shalom semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, puji Tuhan. Percaya kita semua dalam keadaan yang baik ya. Kita akan kembali meneruskan pembahasan kita dari Yakobus ya. Jadi Yakobus pasal yang pertama. 4 minggu lalu kita sudah membahas ayat 1 sampai dengan ayat yang ke 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8 kita sudah membahas di mana di situ Rasul Yakobus ya mengingatkan kita ya bahwa kalau kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan atau ujian ya kita harus bersukacita ya. Kenapa? Karena Tuhan mengerjakan itu supaya kita menjadi orang-orang yang tabah ya, orang-orang yang kuat, orang-orang yang memiliki endurance ya, memiliki daya tahan ya, dan juga menjadi orang-orang yang semakin dewasa ya secara rohani. Dan kalau kita tidak mengerti ya, dalam ayat 5 dikatakan kalau kita kekurangan hikmat ya, kita tidak mengerti mengapa kita mengalami ujian ya, mengalami kesulitan di dalam hidup kita, maka kita hanya perlu datang kepada Tuhan ya, tidak perlu marah-marah, tetapi meminta hikmat dari Tuhan ya, dan Tuhan akan memberikannya sehingga kita bisa mengerti ya situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi ya. Itu inti dari yang kita bahas 4 minggu yang lalu. Kemudian 2 minggu yang lalu kita meneruskan dengan ayat 9 sampai dengan dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-18 ya, ayat 9 sampai 18. Nah, di situ juga sama ya, himbauan ya supaya kita berbahagia ketika kita mengalami atau menanggung pencobaan ya. Mengapa? Karena ujian yang Tuhan izinkan itu terjadi di dalam hidup kita itu tujuannya supaya kita naik ke tingkatan iman yang lebih tinggi, bukan hanya tingkatan iman yang lebih tinggi, tapi juga tingkatan reward yang lebih tinggi. Ya, tingkatan upah yang lebih tinggi. Ya, makanya di dalam ayat 12 ya, di situ penulis Yakobus mengatakan ya, dia menulis berbahagialah orang yang sabar menanggung pencobaan. Karena ketika ia diuji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang telah Tuhan janjikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Ya, nah jadi ujian itu penting ya, bukan hanya mulai kita dulu dari SD terus ujian terus kan itu selama 6 tahun, SMP selama 3 tahun. Ya, ujiannya pasti banyak itu, tes-tesnya, tugas-tugasnya banyak. SMA juga begitu, ya ada juga yang masuk di perguruan tinggi, ya banyak sekali ya tugas-tugas yang harus kita hadapi, kesulitan yang harus kita hadapi. Ya, tapi itu akan membawa kita ke tingkatan yang lebih tinggi. Nah, demikian juga dengan kehidupan. Ya, kehidupan yang kita jalani dalam dunia ini, Tuhan mengizinkan ada pencobaan-pencobaan itu adalah supaya kita bisa menerima mahkota. Ya, itu mahkota, ya, mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan. Lalu kemudian ayat 13, jadi tadi mahkota itu adalah upah, begitu ya. Lalu ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17 ya atau ayat 18 itu ya kita juga diingatkan bahwa itu pencobaan ya, jadi godaan untuk supaya kita jatuh ke dalam dosa ya itu tidak berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan tidak mencobai kita, Tuhan tidak juga dicobai oleh yang jahat. Ya. Nah, kita dicobai oleh apa? Selain oleh setan, kita juga banyak sekali dicobai oleh hawa nafsu sendiri. Ya, hawa nafsu ya karena keinginan daging kita sendiri. Ya, ada orang yang keinginannya itu pada apa misalnya? Pada ingin harta yang banyak. Ya, dia melihat bahwa eh, itu mamon ya atau harta itu menjadi ya itu tujuan hidupnya. Ada orang yang jabatan menjadi tujuan hidupnya, sehingga dia mau melakukan apapun untuk mendapatkannya.
Ada orang yang tergoda, pria tergoda dengan wanita. Ada wanita tergoda dengan pria. Ya, ada orang yang tergoda dengan nama besar. Ya, dia ingin eh, ya itu dia punya nama yang besar, dia dikenang sebagai orang yang besar, ya sebagai orang yang penting. Nah, jadi itu hawa nafsu ya, itu yang membuat orang kemudian jatuh ke dalam berbagai-bagai godaan. Ya, jadi jangan menuduh Tuhan. Kalau kita sedang dicobai, yang pertama kita harus melihat ya kenapa kita dicobai ini. Ya, ketika kita mengalami kesulitan dalam hidup kita, ya itu kadang-kadang itu terjadi kesulitan itu karena apa? Karena kita berdosa. Ya, itu karena dosa, karena pilihan yang salah. Karena kita tidak taat kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kesulitan di dalam hidup kita. Tapi kalau Tuhan mengizinkan itu terjadi bukan karena dosa, seperti dalam konteks Ayub, itu kita sebut sebagai ujian. Artinya apa? Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita naik kepada tingkatan iman yang lebih tinggi, ya kedewasaan iman yang lebih tinggi. Ya, ayat 17 di sini dikatakan bahwa Tuhan itu hanya memberi yang baik kepada kita. Tuhan tidak mencobai kita, ya, tetapi Dia akan menjaga kita selama kita bergantung kepadanya. Dia akan menjaga kita supaya pencobaan itu tidak membuat kita jatuh ke dalam dosa selama kita bergantung kepadanya. Nah, pada pagi ini kita akan membahas ayat 19 sampai dengan ayat 27. Ya, intinya di sini adalah ya supaya kita menjadi pelaku firman. Ya, kita menjadi pelaku firman. Ya, supaya kita melakukan firman Tuhan. Oke, saya minta kesediaan. Apakah di situ ada Eli? Ya, Eli bisa membacakan untuk kita. Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya, silakan Eli. Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Oleh Silakan. karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak menghasilkan kebenaran Elohim. Karena itu, singkirkanlah segala kenajisan dan semua kejahatan, terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam di hatimu, yang sanggup menyelamatkan jiwamu. Jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya menjadi pendengar firman, tetapi tidak melakukannya, ia sama seperti orang yang sedang memperhatikan wajahnya yang sebenarnya pada sebuah cermin. Setelah memperhatikan dirinya, lalu pergi, maka ia segera lupa seperti apakah wajahnya. Namun barang siapa meneliti hukum sempurna yang memerdekakan dan terus-menerus bertekun di dalamnya, ia bukan pendengar yang pelupa, tetapi pelaku yang bekerja. Maka ia akan menjadi bahagia dalam perbuatannya. Jika seseorang di antara kamu menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengendalikan lidahnya, maka ia penipu hatinya sendiri, dan sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Elohim dan Bapa kita adalah mengunjungi yatim piatu dan para janda untuk meringankan penderitaan mereka dan menjaga dirinya sendiri supaya tidak tercemar oleh dunia. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, tema kita pada pagi ini, jadilah pelaku firman.
ya, jadilah pelaku firman. Ya, kita sudah membaca tadi teks Yakobus 1 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-27. Ya. Nah, di dalam bagian ini kalau kita perhatikan, ya poin yang pertama yang perlu kita ingat di sini, ya perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa hati yang lemah lembut adalah syarat ya agar kita dapat menerima firman Tuhan. Ya. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ya supaya firman itu benar-benar bisa terpatri, ya benar-benar melekat di dalam hati kita, ya berdiam dalam diri kita, dan kita mau menerima firman itu, mau mentaatinya, ya maka itu syaratnya adalah kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Ya, kita lihat itu ayat 21. Karena itu dikatakan singkirkanlah segala kenajisan dan semua kejahatan. Terimalah dengan kelemah lembutan firman yang ditanam di hatimu yang sanggup menyelamatkan jiwamu. Ya. Nah, jadi penting sekali kita ini ketika kita berada di hadapan firman Tuhan, ya, kita harus menjauhkan hati yang keras. Ya, itu bahaya sekali ya kalau kita itu punya hati yang keras. Saya di dalam pelayanan, ya itu Ibu Pendeta juga sama, kita bertemu dengan orang-orang yang itu hatinya itu keras terhadap firman Tuhan. Ya tidak mau diajar oleh firman Tuhan. Sudah diingatkan, Bapak Ibu jangan bercerai. Ya, itu dosa. Ya, itu belajarlah untuk menerima kekurangan satu sama lain. Ya, itu belajarlah untuk ya, untuk membangun karakter yang baik berdasarkan firman Tuhan. Tapi nggak mau. Ya, dan kita melihat bahwa manusia zaman sekarang itu hatinya itu makin keras. Diingatkan bahwa LGBT itu dosa. Ya, LGBT itu adalah dosa, tetapi dia tidak mau mendengar. Ya, jadi hatinya itu keras. Nah, penting sekali ya kita harus memperhatikan di sini memiliki hati yang lemah lembut. Ya, inilah syarat agar kita dapat menerima firman Tuhan. Ya, nah kita sudah melihat itu, tadi kita sudah baca. Nah, kalau kita mengacu kepada ucapan bahagia dari khotbah di bukit, ya Tuhan Yesus itu ada itu poin-poinnya dalam khotbah di bukit. Tapi 3 ucapan yang pertama, ya ucapan bahagia dari Tuhan Yesus, ya waktu dia berkhotbah di bukit itu, ya dia mulai dengan itu kalimat berbahagialah orang yang miskin dalam roh, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Ya miskin dalam roh itu maksudnya apa? Miskin dalam roh itu maksudnya dia menganggap dirinya, dia tahu bahwa dia tidak layak di hadapan Tuhan. Dia tidak dapat mengusahakan keselamatannya sendiri. Dia tidak bisa dengan kemampuannya sendiri untuk dia bisa berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini adalah tipe orang yang tahu bahwa dia membutuhkan anugerah Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa anugerah. Kemudian Tuhan Yesus juga ayat yang keempat, ya, dia mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Nah, konteks dari ayat ini, ya perkataan bahagia ini bukan dalam konteks kita berduka cita kalau ada anggota keluarga kita yang meninggal, bukan. Ya. Berduka cita di sini itu maksudnya supaya kita itu berduka cita atas dosa-dosa kita. Berduka cita atas ketidakberlayakan kita di hadapan Tuhan. Berduka cita karena kita sering sekali melawan Tuhan, ya, melanggar perintah Tuhan. Itu maksudnya. Lalu kemudian ucapan bahagia yang ketiga, Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang lembut hati karena mereka akan mewarisi bumi. Ya, lembut hati di sini maksudnya apa? Lembut hati terhadap firman Tuhan. Ketika dia mendengar firman Tuhan, ya dia tidak mengeraskan hatinya. Dia tidak menolak firman Tuhan itu. Kalau kita membaca di dalam Perjanjian Lama, ya itu salah satu nabi atau tokoh yang dikenal, ya sampai firman Tuhan mengatakan tidak ada orang yang hatinya
selembut dia. Ya, itu siapa itu? Dia adalah Musa. Tapi kita tahu bahwa Musa itu juga seorang yang temperamen. Dia marah sekali kan waktu orang Israel menyembah berhala. Ya toh, sampai itu apa? Hukum Taurat ya, yang berupa loh batu itu, ya itu dia lemparkan itu kepada patung anak lembu yang didirikan oleh bangsa Israel. Ya, itu saking dia marahnya. Ya, dia seorang yang marah sekali ketika ya kebenaran Tuhan itu dilanggar, ketika perintah Tuhan itu dilanggar. Nah, tetapi sesungguhnya itu adalah gambaran di hadapan Tuhan, itu gambaran orang yang lembut hati. Mengapa? Karena dia setia kepada firman Tuhan. Ya, dia tidak menolak firman Tuhan. Dia mau menerima firman Tuhan. Ya, dia tidak mengeraskan hatinya. Ya, nah kita harus punya karakteristik seperti ini, saudara. Ya, di hadapan firman Tuhan itu jangan keras. Kalau hati kita keras, ya itu bahaya. Ya, kita tidak mau menerima nasihat yang baik. Itu bahaya. Jadi, kalau orang dengan Tuhan saja, dengan firman-Nya saja, dia sudah menolak, dia sudah keras, maka nasihat-nasihat dari orang-orang di sekitar dia yang baik pun, dia tidak mau mendengar. Biasanya dia nggak mau dengar. Ya, dia berjalan berdasarkan pemikirannya sendiri, dia berjalan berdasarkan keinginannya sendiri. Ya, dan ini berbahaya. Orang-orang seperti ini, mereka tidak akan bisa mewarisi bumi. Mereka tidak akan bisa menjadi tuan atas bumi ini. Ya, bumi ini yang menjadi tuan mereka. Ya, bumi ini, keinginan dunia ini yang akan mengendalikan dia. Ya, bukan dia mewarisi bumi dalam pengertian dia menjadi tuan atas dunia ini. Ya, di dalam dunia kita menemukan begitu banyak orang-orang yang seperti itu. Ya, nah jadi itu tadi nasihat dari Yakobus itu penting sekali. Untuk menjadi pelaku firman Tuhan, kita harus punya hati yang lemah lembut. Ya, dalam pengertian harus lembut di hadapan Tuhan. Ya, tidak keras di hadapan Tuhan. Ya, mau dengar-dengaran firman Tuhan. Nah, kita melihat lagi ke dalam teks kita tadi. Kita kembali ke tadi, ya, ke dalam teks kita. Jadi, nah, apa yang menjadi penerapan, ya? Apa aplikasi pada hubungan antar sesama manusia? Jadi kalau kita perhatikan ini, Rasul Yakobus, ya, itu dia banyak berbicara, ya, hal yang bersifat horizontal, ya, yang mengatur hubungan kita dengan sesama kita. Ya, selain dengan Tuhan, tapi dia banyak ini nasihat-nasihat praktis yang bersifat horizontal. Ya, intinya apa? Yang dia mau sampaikan di dalam suratnya ini adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain, ya juga orang-orang yang ada di dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi orang yang berbahagia, ya, menjadi orang yang mewarisi bumi. Ya, bagaimana kita memperlakukan orang lain? Ya, bagaimana seharusnya kita bersikap? Nah, dari teks yang kita baca tadi ada 3 poin yang penting. Ya, yang pertama adalah kita harus cepat untuk mendengarkan. Ya kan? Tadi kan di situ tadi dikatakan, ya setiap orang seharusnya atau sebaiknya dia harus cepat mendengar. Kemudian lambat berbicara dan lambat marah. Ya, coba saya kembali ke dalam teks kita tadi. Ini dia, ya, ayat yang ke-19. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang, ya, jadi 3 hal di sini yang dia highlight. Setiap orang cepat untuk mendengar, cepat untuk mendengar, itu berarti ada orang yang lambat ya untuk mendengar. Tapi di sini kita harus melatih nih telinga kita ini. Kalau di apa? Itu kadang-kadang saya mendengar ada guru, ya, atau dosen itu berkata kepada saya, ada mahasiswa saya itu kalau ini saya lagi ngajar, ya, itu matanya kemana gitu. Itu dia tidak melihat kepada dosen, dia mukanya kemana gitu.
Tapi waktu ditanya, dia bisa menjawab. Waktu ditanya, saya menerangkan apa, dia bisa menjelaskan. Jadi walaupun mukanya tidak ke dosen yang sedang mengajar, tapi telinganya mendengar. Tapi ada orang yang dia sedang kuliah misalnya, atau dia sedang belajar, dia melihat kepada dosen, waktu ditanya, dia blank. Dia nggak tahu. Dia itu waktu ditanya, ini saya sedang mengajarkan apa, itu dia nggak tahu, atau dia diajukan pertanyaan, dia nggak bisa menjawab. Itu mengapa? Karena walaupun matanya melihat kepada dosen, tapi telinganya tidak mendengar dosen yang sedang mengajar. Ya, nah di dalam hidup kita juga ketemu dengan orang-orang seperti itu ya. Kita ngomong, dia tidak memperhatikan. Dia sibuk dia sibuk memperhatikan yang lain. Ya, itu telinganya dia pakai untuk mendengar yang lain. Nah, nasihat dari Yakobus di sini adalah, di situ dia mengatakan, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar. Quick to listen. Jadi kita harus mengembangkan karakteristik ini, cepat mendengar, lambat untuk berbicara, kemudian lambat untuk marah. Cepat untuk mendengar, lambat berbicara, lambat untuk marah, sebab amarah manusia dapat tidak menghasilkan kebenaran Elohim. Ya, nah kita kembali ke bagian ini. Jadi kalau kita melakukan ketiga hal ini, ya cepat mendengar, lambat berbicara, kemudian lambat marah, maka kecenderungannya adalah hubungan kita dengan sesama kita itu akan baik-baik saja. Tapi kalau kita tidak cepat mendengar, kita malas mendengar, atau kita memutuskan saya tidak mau dengar, tapi kemudian kita cepat berbicara, ngomong terus, lalu kemudian menjadi orang yang sangat temperamen, itu sangat pemarah, maka hubungan kita akan banyak sekali terganggu, baik dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, dengan tetangga kita. Ya. Nah, jadi ini penerapan yang penting dalam hubungan secara horizontal, ya, hubungan dengan sesama kita. Nah, kita lihat ya, cepat dalam hal mendengar. Ya, intinya di sini Rasul Yakobus ya dia mau supaya jemaat yang dia layani itu mengembangkan kebiasaan menjadi pendengar yang baik. Ya, jadilah pendengar yang baik. Ya, banyak orang itu menjadi pembicara yang baik. Ya, kalau dia berbicara, wah dia bisa ke sana kemari. Ya. Tapi dia tidak mengembangkan diri menjadi pendengar yang baik. Nah, ini kualitas yang sangat penting. Ya, bagi Yakobus ini kualitas yang sangat penting untuk dikembangkan oleh anak-anak Tuhan. Ya, oleh orang-orang Kristen. Harus mengembangkan kebiasaan menjadi pendengar yang baik. Amsal 18 ayat 2 mengatakan, orang bodoh tidak menyukai pengertian, tetapi hanya suka mengungkapkan isi hatinya. Ya, kalau kita tidak belajar untuk mendengar, ya tidak cepat dalam hal mendengar, kita itu dikategorikan sebagai orang bodoh. Ya. Mengapa? Karena dengan mendengar itu kita mengembangkan pengertian. Ya, nah ini sekarang saya sedang berbicara di sini. Ya, yang base-nya, dasarnya adalah firman Tuhan. Saya sedang berbicara, Anda mendengar. Ya, tapi saya tidak tahu Anda ini, ya, ini mendengar, ini pikirannya kemana ini? Ini fokusnya kemana? Ini jadi orang itu harus fokus ya. Ini saya baru menonton sebuah video motivasi itu bagus banget ya. Jadi itu saya lupa itu siapa namanya. Itu dia mengatakan kamu dalam hidup ini kalau mau menjadi orang yang berhasil itu harus fokus. Ya. Kembangkan itu sikap yang fokus. Kamu mau melakukan apa, mengerjakan apa itu mesti fokus.
mau menjadi seorang ahli itu penyakit kulit, ya itu ahli kulit, ya ini seperti Dokter Sandra, ya itu dia pasti jadi itu orang dia pasti orang yang sangat fokus ya, sehingga sampai dia bisa jadi seorang spesialis. Kalau dokter umum dia kan apa istilahnya, ya itu dia fokus juga menjadi menjadi apa itu tenaga medis ya, tetapi kalau sudah sampai spesialis dia lebih fokus lagi kepada satu bidang. Ya. Makanya untuk ini penyakit-penyakit yang lebih berat ya biasanya kita akan pergi ke seorang spesialis ya, spesialis jantung, spesialis kulit, spesialis syaraf ya ketika dokter umum sudah tidak sanggup untuk mengatasinya. Ya, nah jadi orang itu harus fokus, Saudara. Nah, untuk menjadi orang yang fokus, kita harus mengembangkan skill mendengar. Ya, belajar untuk mendengar dan menjadi seorang pendengar yang baik. Ya, jadilah seorang pendengar yang baik dalam konteks firman Tuhan atau terhadap firman Tuhan, jadilah pendengar firman Tuhan yang baik. Ya, Amsal 18:2. Orang bodoh tidak menyukai pengertian. Hanya suka mengungkapkan isi hatinya. Dia hanya senang berbicara. Makanya itu coba perhatikan ya. Itu Anda perhatikan orang-orang yang dia ngomong terus, ya kan? Itu kadang-kadang kita punya teman kayak begitu kan. Dia nggak pernah berhenti ngomong. Dia ngomong terus. Itu sebetulnya biasanya orang-orang seperti itu punya pengertian yang dangkal. Biasanya tidak dalam. Ya. Orang-orang yang punya pengertian yang dalam ada waktu-waktu dalam hidupnya, ya itu berdiam diri. Dia berdiam diri atau dia banyak membaca buku. Ya, itu buku-buku yang bagus, itu dia baca. Ya. Untuk apa? Untuk mengembangkan pengertian. Ya, itu sebetulnya orang yang senang membaca buku juga, itu sebetulnya orang yang sedang mengembangkan apa? Itu pendengaran. Ya, itu dia mendengar ya supaya apa? Dia menjadi seorang yang memiliki pengertian. Ya, bukan hanya dia punya pengetahuan, tapi dia punya pengertian. Nah, nanti dari dia punya pengertian itu, dia melangkah lebih jauh lagi, dia menjadi orang yang berhikmat. Dia bisa menerapkan, dia bisa mengaplikasikan apa yang dia tahu dan mengerti di dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga dia bisa menjalani hidup yang baik, ya hidup yang cakap. Ya, dia bisa menjadi berkat bagi sesamanya, tidak menjadi benalu bagi sesamanya. Ya. Orang bodoh tidak menyukai pengertian, tetapi hanya suka mengungkapkan isi hatinya. Jadi orang bodoh itu tidak terlalu tertarik dengan apapun yang dikatakan orang lain. Ya, ini bahaya nih, Saudara. Apa yang kita dengar ya, dan yang kita mengerti, lalu kemudian itu kita lakukan dalam hidup kita, ya, jadi tidak hanya mendengar dia mengerti, tapi juga sampai pada dia punya hikmat ya, dia lakukan itu apa yang dia tahu dan mengerti itu akan menentukan Anda itu akan jadi orang seperti apa. Nah ini, ya, apa yang Anda dengar, kemudian Anda mengerti, lalu Anda praktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari, itu akan menentukan Anda itu menjadi orang yang itu seperti apa. Ini tadi malam, ya saya setelah itu mempersiapkan firman Tuhan, saya banyak eh, untuk menonton ya. Jadi saya biasa kalau udah jam 12, jam 1, kadang-kadang sampai jam 2 itu, saya suka nonton YouTube. Dan sekarang saya senang itu dengar Robert Kiyosaki. Jadi kiat-kiat ya itu bagaimana kita mengelola keuangan. Wah, saya baru baru banyak itu mengalami pencerahan belakangan ini. Ya, ini ternyata banyak sekali kita salah dalam hal mengelola keuangannya. Itu dia membagi antara ada namanya income, yaitu pemasukan, kemudian pengeluaran.
lalu ada aset, ada liability atau tanggung jawab, lalu kemudian ada cash flow. Wah, itu menarik sekali. Dan ternyata saya dan banyak kita itu banyak salah, ya kan? Itu banyak salah dalam mengelola keuangan sehingga apa? Kita mengalami kesulitan dalam hal keuangan. Jadi intinya dia bilang bukan soal berapa banyak pendapatan, ya, tapi sejauh mana kamu mengerti pengelolaan keuangan yang benar. Nah, saya ini latar belakang dengan Ibu Pendeta adalah teolog. Kami bukan orang ekonomi. Ya, walaupun kita dulu di sekolah teologi itu kita disuruh bikin pembukuan keuangan, wah itu saya paling malas itu melakukannya. Saya pun nggak mengerti. Tapi kami tidak diedukasi bagaimana mengelola keuangan yang benar. Saya bilang, aduh kalau dari dulu saya ngerti ini, ya saya bisa jadi apa namanya, ya itu super makmur gitu ya. Nah, jadi kita perlu mengembangkan itu, saudara. Ya, kita harus belajar untuk ya memperhatikan, mendengar apa yang dikatakan orang lain, khususnya apabila orang itu ya dia lebih menguasai atau dia lebih punya pengalaman dalam bidang itu yang kita butuhkan. Nah, kalau kita mau belajar dari orang lain, kita tidak akan menjadi orang bodoh. Ya, tetapi orang bodoh itu ya dia tidak tertarik, ya, dia tidak terlalu tertarik dengan apapun yang dikatakan orang lain. Ya, nah jadi ini bahaya sekali. Ini poin yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Yakobus. Ya, jadilah orang yang cepat dalam hal mendengar. Cepat mendengar berarti Anda ingin belajar dari orang lain. Anda memiliki dasar kerendahan hati dan kemampuan mengajar, dan itu adalah hal yang baik. Ya, jadi orang yang cepat dalam hal mendengar itu berarti orang yang ingin belajar. Ya, dulu waktu kami ini kalau sekarang udah nggak ada. Dulu ini kami itu sekali, saya lupa sekali sebulan kalau nggak salah itu. Ya kita ada ronda malam. Ya, nah jadi waktu itu kami ada ronda malam dan itu saya kadang-kadang ronda dengan ada namanya Pak Syafril. Ya, dia ini adalah teknisi Garuda. Jadi semua pesawat di Bandara Adi Sucipto pada waktu itu kalau mau terbang itu harus ACC dia. Nah, kalau saya ketemu dia, itu yang saya tanya apa? Saya tanya soal pesawat terbang. Itu dia jelaskan. Ya, itu pesawat terbang. Dia jelaskan kenapa itu Mandala yang di Medan itu jatuh sampai gubernur aktif dan mantan gubernur itu sampai meninggal kan pada waktu itu kan. Ya, waktu pesawat Mandala itu jatuh. Nah, jadi pada orang-orang yang punya pengetahuan yang khusus, ya belajarlah untuk mendengar dari orang-orang seperti itu. Kalau Anda mau tahu tentang penyakit kulit atau soal kesehatan, itu tanya dokter Sandra. Kalau Anda ingin tahu tentang teologi, itu boleh tanya saya, ya, atau Bu Ar. Ya. Atau misalnya Anda ingin tahu soal kambing, ya, saya sekarang lebih tahu banyak ya soal perkambingan. Nah, jadi itu yang pertama, cepat mendengar, ya, mengindikasikan Anda orang yang ingin belajar dari orang lain. Ya, menjadi orang yang rendah hati, ya, mau belajar dari orang lain. Ini poin yang pertama, saudara. Setiap orang harus cepat dalam hal mendengar. Kemudian, yang kedua, setelah orang itu cepat mendengar, ya dalam pengertian, ya, dia mau belajar dari orang lain. Yang kedua, dia harus mengembangkan sikap lambat dalam hal berbicara. Ya, lambat dalam hal berbicara. Jangan ngomong terlalu banyak. Ya, jangan berbicara terlalu banyak. Jadi orang yang lambat dalam hal berbicara itu adalah orang yang dia tidak terlalu mencintai pendapatnya sendiri. Dia belajar untuk mendengar pendapat orang lain. Dia belajar untuk menghargai pendapat orang lain.
Ya, di dalam banyak bicara itu kan ada banyak pelanggaran kan, itu firman Tuhan bilang. Ya ini coba lihat misalnya sekarang yang di demo di mana-mana sampai dia dikepung, bahkan ada yang lempar-lempar begitu ya. Itu siapa ya? Itu Rocky Gerung. Itu Rocky Gerung. Itu bahaya sekali, saudara. Ya, kalau kita mengembangkan sikap tidak menjaga lidah. Hati-hati, saudara. Ya, itu bisa membawa kita ke dalam banyak kesulitan. Ya, itu kita bisa lihat ya politisi-politisi yang tidak menjaga lidahnya, ngomong sembarangan, ya, itu selalu menyinggung orang, itu bahaya sekali. Ya, jadi lambat dalam hal berbicara. Sebuah penelitian mengatakan hingga 1/5 jam bangun Anda dihabiskan untuk berbicara. Umumnya, ya, ini kebanyakan orang itu. 1/5 dari waktunya dia terjaga sejak dia bangun tidur sampai dia tidur lagi. 1/5 itu dia pakai untuk itu berbicara. Ya, apalagi kalau Anda dosen ya. Nah, kalau dosen saya kira lain. Itu dia menerangkan. Nah, tapi ada orang dia bukan dosen, tapi dia kerjanya ngomong terus, ngomong terus. Kalau kami di rumah tidak begitu ya, karena masing-masing sibuk dengan pekerjaannya di kamarnya masing-masing. Ya. Ibu pendeta kalau udah selesai masak, ya kemudian ngurus-ngurus itu taman, maka dia di kamar, ya dia membaca, dia menerjemahkan, ya itu video-video untuk penginjilan. Saya juga di kamar, ya itu banyak waktu di depan laptop, ya itu Cora juga di kamarnya, kerja di laptopnya. Shen kalau nggak kuliah, dia juga di kamarnya. Tapi biasanya hanya ngobrol itu pada jam makan. Jam makan kita ngobrol. Tapi itu sebagian besar banyak kita itu di kamar. Kalau tidak ada aktivitas di luar, maka kami di kamar. Ya. Bekerja, itu belajar. Ya. Nah, tapi ada orang yang waktunya itu habis untuk berbicara. Saya dulu punya teman pendeta, ya senang sekali berbicara. Senang sekali dia ngobrol. Ya dulu ada banyak jemaat dulu yang adalah mahasiswa. Itu kalau main ke tempat dia itu maka wah itu bisa sampai berjam-jam itu diajak ngobrol. Sehingga kemudian saya menemukan ada anak-anak mahasiswa itu yang kemudian sekolahnya jadi terbengkalai, kuliahnya jadi itu terbengkalai karena apa? Itu terlalu banyak ngobrol. Dan saya selalu ingatkan mereka, ingat kalian datang ke Jogja ini buat apa? Tugas kalian utama adalah belajar, kuliah, selesaikan kuliah kalian, supaya orang tuamu tidak kecewa. Itu tanggung jawab utama. Ya, di Jogja ini ada gereja, ada persekutuan yang mengambil waktu jemaat itu terlalu banyak. In the name of ministry, ya, atas nama pelayanan katanya, waktu jemaat yang adalah mahasiswa diambil terlalu banyak. Sampai saya menemukan, ya ada itu adik-adik mahasiswa pada waktu itu, mereka sampai terlambat sekali menyelesaikan kuliahnya. Ya, ini tidak benar. Ya, ini tidak benar. Kita harus jadi orang yang bertanggung jawab. Nah, jadi ini poin yang kedua, lambat dalam berbicara. Ya, jangan ya terlalu fokus supaya untuk apa? Untuk menyampaikan pendapat Anda supaya orang dengar. Amsal 10:19 mengatakan, di dalam banyak perkataan pasti ada pelanggaran. Nah, ini ya. Di dalam banyak perkataan pasti ada pelanggaran. Jadi hati-hati nih dengan mulut kita. Ya, itu terbukti terjadi itu pada Rocky Gerung. Dulu ada namanya John Roo itu kan dengan video-videonya itu. Ya, di dalam banyak perkataan pasti ada pelanggaran, namun siapa menahan bibirnya ialah yang bijaksana. Ya, kita harus belajar untuk menahan perkataan kita. Apalagi kalau perkataan kita itu sampai menyinggung orang lain. Ya, kita harus hati-hati dengan itu, Sus. Nah, kemudian yang ketiga. Jadi tadi itu nasihat firman Tuhan yang pertama harus cepat mendengar, ya. Jadi mengembangkan pengertian.
Ya, supaya kita punya pengertian yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Ya, jangan ngomong terlalu banyak. Ya, harus belajar untuk mengerem mulut kita. Kemudian yang ketiga, lambat untuk marah. Ya, lambat untuk marah. Yakobus ya di dalam bagian ini menyebut kemarahan manusia sebagai kenajisan dan kejahatan yang akan menghancurkan hubungan antar manusia. Ya, kemarahan manusia itu adalah kenajisan dan kejahatan. Ya, ada pernikahan-pernikahan yang hancur oleh karena amarah. Kemudian banyak orang ya kita bertemu dengan orang-orang masuk penjara karena tidak sanggup mengendalikan amarah. Yaitu Verdi Sambo itu dia tidak sanggup mengendalikan amarah. Lihat itu apa yang terjadi. Dia tidak sanggup mengendalikan amarahnya. Sampai sekarang itu masih nggak jelas juga kan itu. Masih gelap. Motif dia sesungguhnya sebetulnya apa. Tapi dia tidak sanggup mengendalikan amarahnya. Ya, dan dia menghancurkan semua. Dia menghancurkan hidupnya. Dia menghancurkan hidup istrinya. Dia menghancurkan hidup anak-anaknya. Dia menghancurkan keluarganya. Ya. Dan dia dengan kehidupan seperti itu, dia menajiskan nama Tuhan. Ya kan? Foto-foto yang beredar itu dia di gereja, kan ada fotonya dia di gereja. Dia orang Kristen katanya. Ya, tapi lihat itu. Ya. Masuk penjara karena tidak sanggup mengendalikan amarah. Nah, kita mesti hati-hati ini dengan amarah. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau begitu boleh marah nggak? Itu marah sebetulnya itu adalah satu karakter Tuhan. Ya. Itu dalam pengertian Tuhan pun pernah marah. Ya. Di dalam itu perjanjian lama, Yahweh banyak kali dia marah kepada bangsa Israel. Bahkan di dalam amarahnya dia menghukum bangsa Israel sedemikian kerasnya. Sama seperti dia menghukum bangsa-bangsa lain yang menyembah berhala. Sama seperti dia menghukum Firaun yang tidak mau mendengar firman-Nya. Tuhan Yesus, dia marah. Ya kan, dia menjungkir balikkan itu meja-meja tempat orang berjualan di bait suci. Karena bait suci itu dia bilang jadi seperti sarang penyamar. Mereka tidak menguduskan ya kesakralan, kekudusan dari bait suci. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, apakah boleh marah? Ya Tuhan juga marah. Tuhan Yesus juga pernah marah. Ya, ada marah yang kudus. Ya boleh selama itu marah yang kudus. Kalau misalnya ini anak saya malas-malasan, dia tidak mau kuliah, misalnya dia tidak mau kuliah, dia tidak mau menyelesaikan studinya, itu boleh nggak saya marah? Ya saya harus marah. Ya. Justru salah sekali kalau saya tidak marah. Salah sekali kalau kita tidak marah terhadap dosa. Ya. Salah sekali kalau kita melihat ketidakadilan di depan hidup kita, itu di depan mata kita, kemudian kita tidak berbuat apa-apa, ya itu banyak orang yang masa bodoh. Ya. Ketika kita melihat orang ditindas, kita harus marah. Ya. Itu ketika kita melihat orang dianiaya di tengah jalan, kemudian kita biarkan saja orang banyak itu biarkan saja, dia tidak peduli, ya maka itu adalah sikap yang salah. Jadi apakah boleh marah? Marah yang kudus itu boleh. Ya, marah yang mendidik itu boleh. Ya, jadi marah itu boleh selama yang bersangkutan tidak sedang dikuasai oleh roh kepahitan. Ya, nah ini beda. Ya, roh kepahitan. Jadi roh kepahitan itu ya, itu akan menyebabkan orang kemudian muncul sebagai pribadi dengan karakteristik pemarah. Jadi baru disentil sedikit langsung meledak. Nah, itu sudah soal lain. Ya, orang ini dikuasai oleh roh kepahitan. Saya ingat dulu waktu saya habis praktek dua bulan ya, 2 bulan di Sumatera Utara. Kemudian saya waktu itu praktek di PTP berapa itu saya lupa ya di wilayah Sumatera Utara. Kemudian kami pulang naik bus ya. Jadi kami ada beberapa orang
ada dengan teman sekelas saya, kemudian juga itu ada kakak tingkat yang menyelesaikan itu praktik setahun. Ya, kami pulang naik bus. Naik bus ALS dari Medan sampai Surabaya. Ya, itu 3 hari, saudara. Ya, naik bus 3 hari. Nah, dari Jakarta sampai ke Surabaya itu busnya ganti. Lalu kemudian yang nyetir itu seorang supir yang mulai dari Jakarta sampai Surabaya, dia marah-marah terus di dalam bus. Dia marah-marah terus. Dia marah dengan pengendara yang lain. Dia memarahi penumpang. Dia memarahi ada orang bule, ya. Ada seorang wanita bule yang naik itu bus pada waktu itu. Saya bilang, ini orang kenapa ya? Waktu itu saya belum belajar tentang rokok pahit. Jadi ada hal kecil saja yang apa namanya, yang kira-kira itu membuat dia irritate, dia langsung marah. Jadi gampang sekali tersinggung. Saya bilang, wah ngeri juga ini. Wah itu saya selama untuk perjalanan dari Jakarta sampai Surabaya itu saya nggak tenang itu di bus itu. Dia marah-marah terus sambil nyetir, saudara. Ya, nah kita mesti hati-hati dengan ini. Ya, marah itu boleh marah yang kudus ya. Ketika kita melihat misalnya anak kita malas, kita harus tegur. Tapi juga ya kita harus hati-hati. Apakah kita sedang dikuasai oleh roh kepahitan atau tidak? Kalau kita dikuasai oleh roh kepahitan, itu bahaya karena apa? Ya, kita menjadi seorang yang pemarah. Kita tidak boleh diingat, ya, diingat oleh orang lain sebagai seorang pribadi pemarah. Nah, ini. Apakah kita boleh marah? Ya, kita boleh marah. Itu sesekali kita harus marah justru. Justru nggak wajar kalau kita nggak marah. Ya, tetapi Anda tidak boleh dikenal sebagai pribadi pemarah. Ya, Tuhan mau kita dikenal sebagai pribadi yang peramah. Ya, orang yang ramah, orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut. Ya, Tuhan Yesus itu dikenal sebagai pribadi yang ramah. Ya, itu penuh dengan kasih. Ya, itu dia mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Ya, itu gambaran Tuhan Yesus. Tapi kalau kita perhatikan gambar yang ada di depan Anda sekarang, itu gambar Yesus sedang marah. Ya, tapi dia tidak dikenal sebagai seorang pribadi pemarah. Ya, buktinya apa? Ketika dia disalib, dia mengatakan apa? Dia sedang dalam penderitaan yang sedemikian hebat. Dia mengatakan, Bapa ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, Tuhan Yesus dikenal sebagai pribadi yang peramah. Dialah gembala yang. Tapi dia tidak bisa toleran dengan dosa. Ya, sama halnya dengan kita juga tidak boleh toleran dengan dosa. Nah, sekarang apa aplikasi dalam hubungan dengan Tuhan? 2 slide terakhir. Aplikasi dalam hubungan dengan Tuhan itu adalah harus dilihat secara vertikal. Ya, melihat ke atas ke arah Tuhan dan hubungan Anda dengan Tuhan dengan perintah yang sama persis. Ya, jadi kalau tadi dikatakan dalam hubungan dengan sesama, cepat mendengar, lambat berkata-kata, lambat marah. Ya, dengan Tuhan juga harus seperti itu. Cepat mendengarkan Tuhan. Ya, jadi kalau Tuhan berbicara kepada kita, ini seperti pagi ini, ya, cepat dengar. Ya Tuhan, aku mau melakukan. Kemudian apa? Lambat berbicara di hadapan Tuhan. Ya, ini kadang-kadang ada orang itu dia mengembangkan itu cara doa yang salah. Doanya, ya Tuhan, biarlah kehendakku yang jadi. Ya, misalnya ada orang sakit, kita berdoa, Tuhan, ini saudara saya, ini orang tua saya ini harus sembuh ya Tuhan. Kalau tidak, saya memutuskan saya tidak akan jadi orang Kristen lagi. Saya tidak akan pergi ke gereja. Itu bahaya, saudara.
Doa kita harus seperti Tuhan Yesus. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Ya, lambat berbicara di hadapan Tuhan. Belajar untuk mendengarkan Tuhan. Tuhan ngomong apa? Karena apa? Sering sekali ya itu Tuhan bilang apa? Rancanganku bukan rancanganmu. Jalanku bukan jalanmu. Kalau orang yang kita kasihi, Tuhan bilang, ini adalah waktu dia untuk pergi meninggalkan dunia ini untuk kembali kepada. Ya, jangan paksakan kehendak kita, saudara. Orang itu harus sembuh. Ya, dulu waktu saya masih di sekolah teologi, ya, itu dosen saya yang orang Jerman itu, Pak Buker, dia pernah menceritakan satu kisah nyata. Seorang ibu, anaknya sakit parah, dokter bilang ini usianya nggak lama. Tapi dokter itu berdoa kepada Tuhan, dia bilang, Tuhan, anak saya harus sembuh. Kalau enggak, saya tidak mau ikut Tuhan. Benar, saudara, anaknya sembuh. Tapi anak itu tumbuh menjadi orang yang sangat jahat, dan juga karena kelakuannya ibu ini, dia begitu menderita sampai kemudian dia meninggal. Jadi itu doa yang salah, saudara. Doa yang benar itu adalah kita harus belajar untuk mendengar Tuhan, kehendak dia apa ya, karena seringkali kehendak dia beda dengan kehendak kita. Ya, nah jadi lambat berbicara di hadapan Tuhan juga lambat marah kepada Tuhan. Orang yang marah kepada Tuhan itu biasanya apa? Dia berpikir bahwa hidupnya yang sulit, hidupnya yang susah itu karena Tuhan. Tapi kita membaca di dalam Yakobus, Tuhan hanya tahu memberi yang baik kepada kita. Setiap pemberian yang baik. Anugerah yang sempurna datang dari Bapa segala. Padanya tidak ada perubahan. Nah, jadi hati-hati saudara, kalau kita sedang mengalami kesulitan, jangan cepat-cepat menyalahkan Tuhan. Bisa jadi Tuhan sedang menguji kita. Ya, bisa jadi Tuhan sedang mau membawa kita ke tingkatan ya pengalaman rohani yang lebih tinggi. Ya, sama seperti Musa kan, 40 tahun di padang gurun. Ya, itu adalah cara Tuhan untuk membawa dia menjadi seorang yang lebih dewasa di hadapan. Ya, dan yang terakhir, jadilah pelaku firman. Ya, tadi kita sudah membaca di dalam teks kita tadi. Ya, jadilah pelaku firman. Ya, kita kembali ke bagian yang terakhir. Ya, di sini dikatakan, jadilah pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya menjadi pendengar firman, tetapi tidak melakukannya. Jadi kalau hanya dengar saja, tapi nggak melakukannya. Tidak mengaplikasikannya. Ia sama seperti orang yang sedang memperhatikan wajahnya yang sebenarnya pada sebuah cermin. Setelah memperhatikan dirinya, lalu pergi, maka ia segera lupa seperti apakah wajahnya. Namun barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yang memerdekakan, dan terus-menerus bertekun di dalamnya, ia bukan pendengar yang pelupa, tetapi pelaku yang bekerja. Maka ia akan menjadi bahagia dalam perbuatan. Jika seseorang di antara kamu menganggap dirinya beribadah, jadi kalau ada orang mengatakan dia beribadah kepada Tuhan, tetapi tidak mengendalikan lidahnya, ini dosa lidah, ini bahaya, saudara. Maka ia menipu hatinya sendiri dan sia-sialah ibadah. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa dia beribadah, tapi dia tidak bisa mengendalikan perkataannya, dia tidak bisa mengendalikan amarahnya, ya, dia banyak sekali menyakiti hati orang lain. Maka ia menipu hatinya sendiri dan sia-sialah ibadah. Ya, ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Elohim dan Bapa kita adalah, ini hal praktis lagi. Yakobus kembali ke hal praktis. Ya, mengunjungi yatim piatu, para janda untuk meringankan penderitaan mereka dan menjaga dirinya sendiri supaya tidak tercemar oleh dunia.
Ya, jadi ibadah yang murni itu kita harus menjadi berkat bagi sesama kita yang menderita. Menjadi berkat bagi sesama kita yang berkekurangan. Ya, itu yang disampaikan oleh Rasul Yakobus di sini. Jadilah pelaku firman. Ya, itu sama seperti penabur benih. Ya kan, firman itu kalau ditaburkan, ya, itu ada yang jatuh di jalan, dimakan oleh itu burung-burung, dia tidak berbuah. Ada jatuh di semak-semak, dihimpit, waktu dia tumbuh, dihimpit oleh semak-semak, dia tidak bisa bertumbuh. Ada jatuh di itu di batu-batu juga sama. Ya, tapi yang jatuh di tanah yang subur, ya, maka benih itu akan tumbuh dan menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Ya, kiranya semua kita menjadi para pelaku firman, dan firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita untuk apa? Cepat mendengar. Ya, jadilah pendengar yang baik. Ya, kalau ada suami tidak belajar atau belum belajar mendengar, ya, istrinya berbicara, atau istri tidak belajar mendengar suami, ya, kita kekeh hanya dengan itu pendapat kita saja. Ya, kita harus berdoa. Jadi anak-anak yang tidak mau dengar-dengar, ya, ini kepada, ya, itu nasihat dari orang tua. Itu hati-hati. Ya, itu karena orang tua kita bagaimanapun mereka lebih punya pengalaman, ya, daripada kita. Ya, dia lebih makan asam garam kehidupan katanya. Ya, jadi belajarlah pada orang yang lebih memiliki pengalaman. Ya, pada orang yang lebih dewasa dan memiliki pengetahuan, memiliki pengalaman yang lebih banyak, belajarlah untuk mendengar. Ya, dan juga sama kepada Tuhan dan firman-Nya. Belajarlah untuk mendengar. Lambatlah berbicara. Lambatlah untuk. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat bagi kita. Baik, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Tak ada pujian yang ingin dinaikkan. Mari kita menaikkan kembali pujian dari NKB 120, Tiada Lain Landasanku. Tiada lain landasanku, hanyalah pada darah-Mu. Tiada lain harapanku, ku bersandarkan nama-Mu. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Kasih karunia-Mu tetap, meskipun jalanku gelap, kendati taufan menderu, tak akan karam jiwaku. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Janjian dan darah-Mu menjadi dasar hidupku, walau segalanya rebah, perlindunganku Tuhanlah. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, landasan lain hancur luluh.
Baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan untuk menjadi pelaku firman. Kami diingatkan untuk belajar mendengar. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, dan lambat untuk marah. Kiranya Tuhan menolong kami, supaya kami selalu mengingat kebenaran firman ini, dan menjaga hubungan kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Biarlah setiap kami anak-anak-Mu menjadi berkat dimanapun. Kuduskan dan sucikan kami dengan darah Tuhan Yesus. Jika pada pagi ini kami akan menikmati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan, diserahkan bagi kami untuk pengampunan dosa, untuk keselamatan. Kami dedikasikan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Baik jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita menyiapkan roti dan anggur di tangan kanan kita sambil kita mengingat Tuhan Yesus pada malam sebelum Ia disalibkan, Dia mengadakan perjamuan Paskah yang terakhir bersama dengan murid-muridnya, dan Dia mengambil roti, kemudian Dia memecahkannya, dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, jadi peringatan akan. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita, sambil kita mengingat tubuh Tuhan Yesus yang sudah dipecah-pecahkan bagi kita. Firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilurnya kita semua sudah disembuhkan. Makanlah dengan penuh. Dan Tuhan Yesus mengambil cawan yang berisi anggur, dan Ia berkata, inilah darahku, darah perjanjian, darah anak domba Elohim yang dicurahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Mari kita mengangkat anggur di tangan kanan kita, sambil mengucap syukur untuk darah Tuhan Yesus yang sudah menyucikan hidup kita, menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita, sehingga kita bisa menjadi umat yang kudus dan layak di hadapan Tuhan. Minumlah dengan penuh. Mari kita berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Bisakah saya minta Ibu Pendeta memimpin kita dalam doa syafaat? Mari Baik. kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersatu hati Bapa, datang menghadap hadirat-Mu. Kami mau berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberikan perkenanan, memberikan anugerah pemulihan senantiasa kepada kami.
Kami berdoa Tuhan, biarlah bangsa dan negara kami senantiasa boleh ada di dalam tangan pemeliharaan dan pengasihan Tuhan, terutama di dalam menghadapi pemilihan presiden dan kepala-kepala daerah tahun depan. Bapa, berikanlah hikmat kepada kami seluruh rakyat Indonesia untuk dapat memilih pemimpin yang benar untuk memimpin kami ke depan. Kami berdoa Tuhan, kiranya dengan pemimpin yang baru, bangsa kami terus boleh mendapatkan pemulihan dan perkenanan dari Tuhan. Kami berdoa untuk cuaca pada bulan-bulan ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, di dalam musim kekeringan ini, kiranya Tuhan mengasihani kami. Berikanlah kami hujan ya Tuhan, supaya boleh mendatangkan sukacita bagi para petani dan peternak, dan bagi kami sebagai anak-anak negeri ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah di dalam negara kami tetap ada kedamaian, keamanan, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan juga untuk gereja kami, gereja Bikindo Jogja, yang boleh berulang tahun pada tanggal 15 September kemarin, 21 tahun. Gereja kami, Tuhan boleh percayakan pelayanan di Jogja dan sekitarnya. Terima kasih atas perkenanan Tuhan. Biarlah kami terus sebagai gereja kami dapat terus melayani Tuhan dan terus menjadi saksi Tuhan di mana Tuhan menempatkan kami berada di dalam situasi kami, situasi kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Kiranya Tuhan memberikan berkat anugerah senantiasa. Peliharalah kami Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang sedang studi, kiranya Tuhan berkati. Untuk yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan. Sehingga boleh terus mengalami sukacita dan pertambahan dari Tuhan. Untuk orang tua kami yang sudah sepuh, kiranya Tuhan juga boleh memberkati. Di dalam masa tua penuh damai sejahtera dan sukacita senantiasa. Kami berdoa untuk setiap kami yang sedang sakit atau mengalami kelemahan tubuh, kiranya Tuhan, tangan pengasihan Tuhan boleh memulihkan kami Tuhan, memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh hidup dan diri kami masing-masing ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi jemaat-Mu, menjadi anak-anak-Mu, menjadi domba-domba-Mu yang hidup memuliakan Engkau senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, kami alaskan doa kami. Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Yahweh. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita sebelum menerima berkat nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta, kita menaikkan pujian dari NKB 204, di dunia yang penuh cemar. Biarlah kita menjadi saksi Tuhan. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Di sorga kau kelak senang berjumpa sahabatmu. Berkat hidupmu dalam terang, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus
Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita sambil kita mengarahkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita bersaat teduh.